Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita melanjutkan buku Meraih Ridho Allah Bukan Ridho Manusia, halaman 15 ya. Oh, 21. Baik. Akibat mencari ridho manusia. Kita sudah lihat tanda-tanda ikhlas, ciri-ciri ikhlas bagaimana, kemudian mana yang kiat-kiat agar bisa ikhlas, terus ada yang tidak termasuk kerja. Sekarang akibat mencari ridho manusia. Dalam hadis disebutkan, dari seorang penduduk Madinah, ia berkata bahwa Muawiyah pernah menuliskan surat pada Aisyah Ummul Mukminin, di mana ia berkata, tuliskanlah padaku suatu nasihat untuk dan jangan engkau perbanyak. Tuliskanlah nasihat ya, tusini fihi wa la tuksir alayya. Tulisan nasihat untukku, itu harus ada kata tambah ku di situ ya, untukku dan jangan engkau perbanyak. Aisyah radhiyallahu anha pun menuliskan pada Muawiyah. Salamun alaikum, pakai salam dulu. Keselamatan semoga tercurahkan untukmu. Amma ba'du. Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man iltamasa ridha Allah bisakhatin nas kafahallahu mu'natan nas, wa man iltamasa ridha an-nas bisakhatillah wakalahallahu ilan nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah, ingat ya, yang pertama ini cari ridha Allah. Saat manusia tidak suka, kok keluarga nggak senang, teman-teman nggak suka, bukan hanya keluarga, suami sendiri, masalah ibu-ibu biasanya itu, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Allah jaga dia, gangguan-gangguan tadi tidak berpengaruh karena dicukupkan oleh Allah. Kemudian barang siapa mencari ridho manusia, ya, ridho manusia, namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Jadi kalau yang dicari ridho manusia, Allah lepas diri, artinya tidak menolong. Allah tidak menolong, biar nanti ya urusannya pada manusia sendiri selesaikan. Kalau Allah lepas diri ya berarti urusannya makin sulit karena cari ridha manusia. Berarti rincian ada dua ya. Kalau mencari ridha Allah, kalau cari ridho Allah, dua hal sekaligus dapat. Cari ridho Allah, manusia ridho, orang tuanya, suaminya, kerabatnya, tetangganya akan ridho. Tunggu waktu dan dapat pertolongan Allah. Allah jaga dia. Tetapi kalau cari ridho manusia cuma dapat satu.
Kalau dicari ridho manusia, dia hanya mendapat pujian manusia. Nah, terus akibat yang lainnya bertentangan dengan ini. Allah tidak beri pertolongan. Dia mau cari aman, ya, cuma cari ridho manusia saja, dapat tuh amannya. Dapat pujian mereka, sanjungan mereka, gitu. Nah, nanti di sini ibu rasakan ketika menjalani syariat agama Islam. Pertentangannya itu dari orang-orang dekat. Namun nanti ada waktu di situ Allah akan tolong sampai mereka pun ridho. Ibu baru coba untuk berubah pakai jilbab syar'i misalnya. Terus sudah dapat komentar itu. Ya sudah. Kamu ikut aliran apa lagi gitu. Iya. Sudah berubah ya alirannya ya. Ya ujiannya banyak. Sabarnya ya harus banyak. Sabarnya dipertebal lagi. Tapi nanti ujung-ujungnya dapat apa? Ridho manusia juga kan, bukan hanya ridho Allah kan? Dia dapat ridho manusia, terus Allah tolong terus itu. Dia dituntut sabar, Allah tolong dia lagi. Ada teman-teman yang dukung. Allah beri teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Dapat motivasi seperti itu. Beda kalau dia cari ridho manusia. Cuma apa yang manusia inginkan saja dia dapat tuh. Saya mau ikut tren, ya sudah dapat tren saja gitu. Saya mau, saya gak enak nih sama teman-teman, ya sudah dapat asik aja dengan teman-teman berarti. Pujian dari mereka dapat, iya jelas dapat. Namun ini hati ini bisa berubah bu ini. Dia hanya mendapat pujian manusia atau lama-lama juga hati akan diubah oleh Allah itu. Allah akan ubah hatinya. Jadi benci. Karena semua ada faktor situ, faktor dunia ada, faktor uang ada, faktor jabatan ada gitu. Allah tidak beri pertolongan, sulit urusannya. Nah, itu maksud hadis tadi. Dan pelajaran yang lainnya dari hadis ini, kita lihat sahabat dulu saling memberi nasihat, kuatkan yang lain gitu. Aisyah dimintai nasihat, maka dia tuliskan nasihat untuk Muawiyah. Apalagi Aisyah punya kedudukan ilmu yang tinggi, ilmu yang luar biasa. Sahabat nomor urut 4 yang meriwayatkan hadis terbanyak. Ya, sahabat nomor urut 4. Kalau Aisyah di situ. Jadi dia tahu bagaimana kedudukan hadis-hadis, riwayatnya jelasnya seperti apa. Ya, Aisyah itu tahu. Dalam lafaz Ibnu Hibban disebutkan, manil tamasa ridallahi bisakhatin nas arda anhun nas wa manil tamasa ridon nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhatu alaihin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan membuat manusia yang meridhoinya. Barang siapa mencari ridha manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya dan membuat manusia pun ikut murka. Kenapa bisa membuat manusia itu ikut murka? Allah yang bolak-balikan hati. Hati bisa berubah tadi. Tadi dapat pujian senang itu orang, itu bisa diubah oleh Allah hati tadi. Sebagaimana keterangan dari Tuhfatul Ahwazi. Tuhfatul Ahwazi itu syarah
atau penjelasan dari kitab Sunan Tirmidzi atau Jami' at-Tirmidzi. Maksud hadis Allah akan cukupkan dia dari beban manusia adalah Allah akan menjadikan dia sebagai golongan Allah dan Allah tidak mungkin menyengsarakan siapapun yang bersandar padanya. Golongan Allah atau hizb Allah itulah yang bahagia. Sedangkan maksud Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Tadi ya, kalau cari ridho manusia maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Artinya Allah akan menjadikan manusia menguasainya hingga menyakiti, berbuat zolim padanya. Malah dia dizolimi nantinya. Walaupun awalnya dapat pujian, namun bisa diubah hati tadi. Akhirnya dia dizolimi, dia disakiti karena cuma faktornya untuk cari dunia. Kemudian pembahasan berikut, jangan sampai su'ul khotimah karena terus mencari ridho manusia. Hadisnya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya dalam bentuk nutfah, setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah, alaqah selama 40 hari juga, kemudian menjadi segumpal daging, mudghah selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, diutus padanya malaikat, lalu ditiupkan padanya roh. Usia berapa berarti Bu? 40, 120 hari. Berapa bulan? Berapa? 4 bulan berapa minggu? 16 ya. Kemudian ditiupkan kepadanya roh dan diperintahkan untuk tetapkan 4 perkara, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sa'id. Ditetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, kecelakaan ataukah bahagia. 4 hal. Rizki, ajal, amal, kecelakaan atau bahagia, maksudnya surga atau neraka. Sudah ada ketetapan takdir. Usia berapa tadi? 4 bulan Ji. Tadi awal nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Ini pernah saya terangkan tak Bu? Fase-fase ini sudah pernah saya terangkan kan? Sudah dulu. Fase kelahiran ini. Ini manfaat untuk ibu-ibu kalau hamil. Apa tadi urutannya? Nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, lalu tiup ruh. Ini 1 sampai 40. Ya tak? 41 sampai 80. 41 sampai 80 hari. Terus 81 sampai 20 hari. Nah, terus ini 121 hari ke atas. Nutfah, alaqah, mudghah. Kasusnya pada keguguran. Kaitannya dengan apa? Darah. Ada 2 kemungkinan, nifas atau istihadhah. Gitu kan?
Haid kan enggak? Nifas atau istihadhah. Kalau nifas tidak sholat, nah, kaitannya dengan hukum. Kurang lebih 40 hari. Istihadhah tetap sholat. Hmm. 1 sampai 40 hari. Kalau keguguran, darahnya apa, Bu? Istihadhah, karena belum ada bentuk. Terus kalau 41 sampai 80 hari, istihadhah juga belum ada bentuk. Kalau setelah 121 hari nifas, yang jadi problem ya nomor 3. Nih. 81 sampai 120 ada 2 kemungkinan. Bisa nifas, bisa istihadhah. Bisa nifas, bisa istihadhah. Kalau nifas itu sudah punya bentuk, organ sudah kelihatan, misalnya jantung sudah kelihatan, sudah punya bentuk. Sini nifas ya, sudah berbentuk makhluk. Kalau istihadhah belum. Maka yang perlu diperhatikan kalau di usia ini. Usia kandungan 81 sampai 120 hari. Ya, biasanya bisa dibuktikan kalau ada pemeriksaan USG. Ya, kalau sudah 120 ke atas keguguran, maka janin dianggap seperti makhluk, sehingga penyikapannya darahnya untuk ibu nifas, nanti bayinya tadi ada penyikapan lagi tersendiri. Perhatikan itu baik-baik. Dia bisa ajarkan ke yang lain. Boten. Langsung. Dia misalnya ini ya. Ini kita dapat ini dah. Langsung istihadhah dianggap. Tetap sholat tapi ada darah. Jadi penyikapannya setiap mau masuk waktu sholat, setiap mau masuk waktu sholat cukup berwudu. Zuhur, mau rawatib, qobliyah, zuhur, ba'diyah, 1 kali wudu di awal. Datang asar lagi, mau qobliyah, sholat wajib asar, cukup sekali wudu. Maghrib ulangi lagi wudu lagi. Setiap kali masuk waktu sholat ulangi wudu. Boten. Istihadhahnya? Boten, Bu. Cukup wudu. Ada memang yang suruh mandi besar, tetapi dengan cara jamak suri. Jadi jenengan nanti sholat zuhurnya undur mepet dengan waktu ngasar, asarnya dimajukan, sehingga setelah selesai zuhur langsung masuk asar dengan sekali mandi. Tapi nanti sehari mandinya 3 kali berarti. Zuhur asar, terus maghrib isya, subuh mandi lagi. Tapi dalil yang lebih kuat cukup wudu setiap kali masuk waktu sholat. Itu ya kalau istihadhah ya. Kalau nifas sudah jelas nggak sholat. Tunggu sampai darah nifasnya berhenti. Sudah, lihat lagi hadisnya. Tadi tetapkan apa saja?
rizki, ajal, amal, bahagia, sengsara. Jodoh itu masuk rizki, jodoh itu. Ada jodoh di situ tulis? Oh, tanya jodoh itu masuk mana? Rizki. Itu surga neraka. Jadi Allah sudah tahu si A ini masuk surga, si B ini masuk neraka. Allah sudah tahu. Jodoh masuk rizki lah. Iya kan? Masuk rizki. Maka amalannya belum dapat jodoh sama dengan amalan belum dapat rizki gitu. Amalan-amalannya sama. Terus demi Allah, nah ini cerita tentang setelah ini nasib orang di akhir hidup. Demi Allah yang tidak sembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga. Awalnya loh, ini awal dia hidup nih. Dia melakukan perbuatan ahli surga. Wah, ini wong soleh tenan ini, Masya Allah. Hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal 1 hasta. Dekat. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Awalnya amalan apa? Penduduk surga. Endingnya apa? Dia beramal amalan penduduk neraka. Nanti saya jelaskan apa sebabnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Tinggal sehasta, bu, dekat. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Maka di sini ada 2 orang, bu. Yang pertama tadi yang keadaannya su'ul khotimah. Yang kedua yang keadaannya husnul khotimah, walaupun sebelumnya dia ahli maksiat. Yang su'ul khotimah ini karena awalnya dia beramal penduduk surga tadi, riya, cari ridho manusia. Sedangkan untuk orang yang kedua, husnul khotimah, kenapa dia di situ bisa ujungnya baik? Karena dia orang yang menyesali dosa-dosa, mau bertobat. Kalau yang pertama, dia riya, cari ridho manusia, sehingga amalan yang tampak di hadapan orang-orang, dia amalan penduduk surga, karena memang dipuji orang-orang. 2 ya, 2 keadaan J, su'ul khotimah sama husnul khotimah. Berarti kesimpulannya, apa sebab su'ul khotimahnya? Karena cari ridho manusia. Terus apa sebab husnul khotimah, bu? Apa? Cari ridho Allah plus perbanyak tobat. Dan ini tanda nggak boleh remehkan orang. Karena kita belum tahu ending hidupnya gimana. Dan ini juga tanda, jadi pelajaran, nggak boleh terlalu pede dengan amal saat ini, karena bisa berubah. Allah itu yang muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikan hati. Karena tadi di atas disebutkan, sebelumnya disebutkan, ditetapkan takdir kan, ajalnya gimana ya? Berarti ajal ini su'ul khotimah dan husnul khotimah Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Kalau Allah tahu berarti kita pasrah saja gitu, bu. Sudah wis tak pasrah wis mati wis ara ustul ya su'ul ya. Gimana? Pasrah saja? Enggak. Karena yang itu kita nggak tahu. Ajal ini kita nggak tahu kan?
akhir hidupnya gimana, endingnya gimana hidup kita nggak tahu. Maka sebab tetap dilakukan. Cara jaganya gimana? Berusaha istiqomah. Sekarang ngaji, besok cari sebab lagi, ngaji lagi, terus ajak terus. Itu lebih berpeluang besar untuk husnul khotimah. Dari muda itu semangat. Dan rata-rata yang dari muda itu semangat, yang masa tuanya insya Allah baik. Kuat-kuat itu biasanya. Namun nggak ada waktu terlambat, masih bisa gitu. Semua masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk berubah. Makanya kan para ulama itu katakan, simpulkan dari hadis, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di antara pengertian yang kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, jagalah Allah di masa mudamu, maka Allah akan menjagamu di masa tuamu. Jagalah Allah di masa muda kala semangat beramal, maka Allah akan menjagamu di masa tua dikala sulit beramal. Maka pernah hadir ketika itu ada orang soleh, umurnya 100 tahun. Ada yang ceritakan bahwasanya ini adalah cerita dari seorang ulama penulis Matan Abu Syuja, yaitu Al-Qadi Abu Syuja. Matan Abu Syuja. Saya belum pernah ngajar ya. Jogja saya ngajar di mana ya? Jogja di MP dulu di Masjid Al-Ikhlas. Saya ngajar lagi. Nanti setelah Safinatun Najah selesai. Nah, dia itu umur 160 tahun. Ketika usia 100 tahun, fisik masih kuat, masih cerdas, enggak pikun. Ya, masih kuat. Suatu saat dia itu berjalan melompat dengan lompatan yang jauh, simba-simba usia 100 tahun. Lompat dengan lompatan yang jauh. Maka orang tanya, apa sih tipsnya, kiatnya itu apa? Kemudian dia katakan, saya menjaga anggota badanku ini di waktu muda. Badan-badannya ini dijaga di waktu muda, maka Allah menjaganya di waktu tua. Ya, Allah jaga di waktu tua tadi. Maka berlaku hadis tadi, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah di waktu muda, maka Allah akan menjaga di waktu tua. Itu pentingnya istiqomah di situ. Di antara kiat istiqomah ngaji terus, walaupun di masa Covid Corona. Hah? Jangan libur, online mawon Bu. Online boten libur. Rabu tanggal 9 saya masih online pagi. Masih online pagi. Mau hatamkan buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Selesai 80 pertemuan itu. 2 kali hatam itu. Kitab yang 2 kali hatam. Dah, buka halaman 27. Cari ridha Allah dengan cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah bahas cinta Allah, cari ridha Allah, terus cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Sampai Abdul Manaf dulu. Ini kalau mau pelajari silsilah keturunan beliau, keturunan orang-orang soleh semuanya. Abdul Manaf itu ngurus Ka'bah dan air Zam-Zam. Diteruskan nanti sampai cucunya si Abdul Muttalib itu. Hashim juga terkenal tokoh dermawan gitu. Tokoh-tokoh yang baik. Kalau Abdullah, ya tidak diketahui sejarahnya banyak karena ketika Nabi SAW itu masih dalam kandungan ibunya sudah meninggal. Abdul Muttalib punya 10 anak laki-laki semua. 10 anak laki-laki semua. Dan Abdul Muttalib itu pernah bernazar, kalau saya punya 10 anak laki-laki, saya bernazar 1 akan saya sembelih.
Maka ternyata betul ada 10 anak laki-laki lahir. Maka harus diundi siapa yang nanti disembelih. Maka keluarlah setiap kali undian. Undian pertama keluar nama Abdullah. Oh, nggak percaya lagi ini. Diulang lagi. Keluar lagi Abdullah. Wah, nggak bisa diterima lagi. Diulang lagi yang ketiga kali. Abdullah. Kemudian ada yang beri masukan. Sudahlah, nggak usah penuhi nazar itu. Ganti dengan nyembelih kalau tidak salah 100 ekor unta. Maka 100 ekor unta yang disembelih, Abdullah selamat dari nazar tadi. Itu namanya kafarat, tebusan pengganti. Sama kalau kita punya nazar atau sumpah, ada kafarat. Kafaratnya apa, Bu, penggantinya? Ditebus apa? Ibu-ibu? Pernah tak ulang tak? Benri? Memberi makan apa? Bu Irma? Selalu proyek, mikir proyek ini. Apa, Bu? Selalu kabeh gitu. Ini kafarat nazar. Nazar misalnya jenengan nazar gak bisa penuhi ya. Kasih makan? Pertama, pilih dari 3. Membebaskan 1 budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Puasa belum? 3 ini dulu dipilih. Ini karena pakai uang nih yang nomor 1 ini. 3, milih antara 3. Membebaskan 1 orang budak, beri makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. Jika 3 ini tidak bisa dipenuhi, baru milih yang kedua. Berpuasa 3 hari, tidak disyaratkan berturut-turut. Sudah. Kalau tadi si Abdullah tadi yang mau dinazari tadi, kafaratnya apa? Unta tadi. Kalau kita sudah ada ketentuan tadi untuk nazar. Maka di sini pelajarannya, nazar jangan terlalu berat-berat. Bu, lihat keadaan gitu loh. Nazar anak saya lulus sekolah, dapat nilai tinggi. Saya akan bernazar 1 bulan penuh akan sholat malam terus. Cuma 3 malam aja, malam keempat kelima KO. Kan nggak bisa penuhi namanya. Iya kan? Kalau nggak bisa penuhi apa tadi? Kafarat. Ya, bayar kafarat. Saya akan puasa sesasi penuh. Baru nyoba 5 hari KO langsung. Dia bilang mau nazar penuhi puasa 1 bulan penuh, ternyata nggak bisa penuhi. Nazar itu harus ada lafaz nazar dengan sumpah dan ada lafaznya. Demi Allah saya, kalau anak saya lulus, maka saya akan bernazar demikian. Namun nazar itu diingat, kalau sudah terlanjur diucap wajib dipenuhi. Namun kalau belum terucap, baiknya tidak dilakukan alias makruh. Karena nazar itu cuma keluar dari orang yang pelit dan seakan-akan memaksa takdir Allah. Jadi kan dia maksudnya gini, Allah, kalau kamu nggak ini ya Allah, saya nggak akan puasa itu. Ya, harus penuhi saya ini. Berarti kan maksa. Saya bernazar mau berapa? Sedekah 1 juta gitu. Coba kalau nggak terpenuhi apa coba? Ya nggak jadi. Ya pelit memang, dasar pelit. Ya bawa sodako aja gitu loh. Ya, harusnya kalau pilihan yang bagus, sodako saja, berdoa, kencangkan doa lagi. Iya kan? Itu aman. Nah, balik lagi tadi kisah Abdullah. Siapa tadi di atasnya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Saya sebutkan sampai 4 kakeknya ini tadi. Abdul Manaf itu tadi saya sebut mengatur Ka'bah. Di masa itu dia pernah larang-larang orang melakukan ibadah pada waktu tertentu. Maka di masa Nabi SAW, Nabi katakan, wahai Bani Abdul Manaf, kalau ada yang mau tawaf keliling Ka'bah, mau sholat di Ka'bah, maka bebasin mereka. Bebas untuk lakukan.
Berarti tawaf dan sholat boleh dilakukan pada waktu kapanpun ketika berada di sekeliling Ka'bah. Tidak dibatasi. Tawafnya mau 24 jam, milih waktu apapun boleh. Sholatnya juga dibolehkan. Beda kalau di tempat lain. Kalau tempat lain di waktu terlarang untuk sholat nggak boleh sholat. Ya kan? Namun kalau di Ka'bah masih boleh apa tadi? Sholat dan tawaf meskipun di waktu terlarang. Misalnya ba'da subuh. Ya, misalnya lagi setelah asar. Masih boleh. Dibebasin. Ya, itu diatur dulu oleh Bani Abdul Manaf dulu. Nah, kemudian Nabi SAW itu bolehkan. Tawaf boleh karena ini tempat yang mulia, sholat boleh karena ini pahalanya juga luar biasa. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali daripada sholat di masjid lainnya. Ya, mudah-mudahan kesampaian pergi ke sana lagi. Amin. Baik, saya balik. Ini cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Artinya ikutilah Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Kunci dari ayat ini, Bu, cinta pada Nabi adalah dengan mengikuti ajaran beliau. Dan tidak perlu mengklaim saya mencintai Nabi. Yang penting buktikan mana amalan yang diikuti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara cinta pada Nabi SAW ada beberapa poin berikut ini. Lihat di halaman 28. Pertama, membenarkan setiap berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." An-Najm ayat 1 sampai 4. Demi bintang ketika terbenam, ma dhalla sahibukum, kawanmu itu yaitu Muhammad tidaklah dhalla dan ghawa. Dhalla itu sesat dalam ilmu, ya. Kemudian ghawa itu sesat dalam amal. Dhalla itu sesat dalam ilmu, kemudian ghawa itu sesat dalam amal. Karena ada ilmu yang salah, ada amal yang salah. Ya, ilmu yang salah tadi namanya dhalla, sesat. Ghawa juga sesat, namun sesatnya dalam amal. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tiadalah yang diucapkan Muhammad itu yaitu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Nabi enggak buat-buat Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran itu, ya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Al-Quran ataupun yang Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah. Berarti Al-Quran itu wahyu, hadis Nabi juga wahyu. Dua hal, bukan hanya satu, Bu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan itu juga wahyu. Berarti wahyu ada dua, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua itu juga hadis Nabi. Namun kalau Al-Quran itu wahyu dan lafaz, Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah. Lafaz dan maknanya dari Allah. Kalau hadis itu lafaznya dari Nabi Muhammad. Maaf ya, lafaznya dari Nabi Muhammad. Maka kesimpulannya, kita ditugaskan atau diperintahkan menjalankan Al-Quran dan hadis. Kita ditugaskan apa, Bu? Menjalankan Al-Quran dan hadis.
Contoh, ini kan lagi bahas apa? Membenarkan setiap berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita semacam hadis berikut ini pokoknya diimani dan diterima tanpa mempertentangkannya dengan logika kita. Lihat hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyakmishu tsumma liyanzihhu fa inna fi ihda janahihi da'an wal ukhra shifaan." Jika seekor lalat jatuh dalam minuman salah seorang di antara kalian, celupkanlah. Disuruh apa? Celupkan. Celupkan apanya? Lalatnya, bukan jari. Wah, jari ngapain dicelup-celup? Lalatnya yang dicelup, Bu. Celupkan lalatnya, lalu buang lalat tadi. Sudah celup toh? Buang lalat tadi. Karena di salah satu sayapnya terdapat racun, yang masuk duluan itu racun, Bu. Di sayap satunya lagi ada penawarnya. Nah, celupkan biar ada penawarnya, baru dibuang. Diminum nggak? Mau minum silakan, nggak minum juga nggak apa-apa. Karena kalimatnya nggak ada di situ. Jijik masalah lain, Bu. Nah itu tadi, mau imannya atau enggak? Kan mau jalani hadis kan simpel kan, cuma jalani apa? Hadis sudah, celupkan. Kan semua suruh celup aja, Bu. Terus buang. Nggak disuruh muter-muter gini loh, Bu. Ibu bengkaknya itu enggak, baru buang, kurang kerjaan. Pertanyaannya, minumannya najis enggak? Yang dijatuhi lalat tadi. Hah? Najis enggak? Kok enggak mau diminum? Ikan enggak tahu. Ya enggak usah cari tahu. Kalau dia hingga misalnya di roti gitu kan cuma usir gini kan, rotinya masih sempat makan kan, ya sudah. Ini cuma pengujian, mau dengar hadis, mau manut apa enggak. Nggak usah komentari hadis ini. Ini seandainya tidak ada penelitian ilmiah pun, ibu tetap nuruti dalil. Itu namanya iman. Iman itu dimulai dari beriman kayak gini, nggak usah nunggu penelitian. Kalau penelitian itu ada, berarti jenengan membenarkan penelitian, bukan membenarkan dalil. Itu beda. Pahalanya itu ketika dengar dalil, oh itu benar, itu benar. Dalil dah, iya, sahih. Beda kalau ada penelitian, ternyata gini. Akhirnya baru ibu percaya, berarti ibu percaya pada penelitian ilmiah. Contoh misalnya, kalau disuruh pakai jilbab, dalil sudah bilang ini, itu wajib, sudah ikuti dalil lah. Namun ibu belum sadar misalnya, terus ada penelitian, rambut wanita itu harus ditutup, itu manfaatnya kayak gini. Terus akhirnya dia pakai. Berarti karena apa? Dia pakai jilbab karena penelitian tadi, bukan asalnya dari iman. Karena kalau itu asalnya dari iman, lihat dalil, dengar dalil, sami'na wa ata'na itu. Beda, Bu, kualitasnya, Bu. Sama ini, misalnya laki-laki punya jenggot ya. Ada yang bilang, saya itu mau ikut artis barat sana. Jenggotnya dia kelihatan cakep sekali. Maka dia buat brewoknya begini. Saya ikut artis kayak gini. Berarti kamu nggak ikuti sunnah Nabi. Karena apa? Kamu ikuti orang barat. Itu beda dengan orang yang ikuti sunnah Nabi. Gitu. Paham ibu-ibu? Sama seperti ibu berpakaian juga sama. Ikuti siapa? Ini tren Ustaz. Ya sudah, tren aja kamu. Berarti cari ridho manusia kan? Ikuti sunnah Nabi enggak? Enggak ini Ustaz. Ini tren, teman-teman saya satu pengajian. Masa saya beda sendiri? Ya. Ini berarti sudah niatannya beda. Itu beda, Bu, dalam menyikapi loh. Pahalanya beda loh, Bu, itu. Beda kalau ibu lihat dalil langsung, gitu toh Ustaz. Iya. Saya baru tahu. Dia dengar dalil langsung baru tahu, baru dia imani. Berarti ikutin dalil. Itu justru iman itu dibangun seperti ini. Nggak nunggu logika masuk dulu. Nggak nunggu penelitian ilmiah dulu.
Atau nggak nunggu mimpi dulu, atau nggak nunggu kecelakaan dulu, baru dia mimpi sesuatu akhirnya nurut pada syariat gitu. Enggak, imani dulu. Kita tugasnya imani saja, sami'na wa ata'na. Terus yang kedua, berselawat ketika nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut. Kata Nabi, rogima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya lantas ia tidak berselawat untukku. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa yang dimaksud rogima anfu adalah doa jelek dan celaan. Doa seperti ini ada ketika meninggalkan sesuatu yang bukan sekadar sunnah. Orang yang meninggalkan sunnah tentu tidak didoakan jelek seperti itu. Artinya kalau sholawat, kalau nama Nabi SAW disebut, kalau berdasarkan pendapat ini, pendapat Ibnu Qayyim, berarti bersolawatnya wajib. Oh, nama Nabi Muhammad SAW disebut, ikuti dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bakhil allazi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebut pelit adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya lalu ia tidak bersalawat untukku. Pernyataan pelit menunjukkan gelaran yang jelek. Jika tidak bersalawat ketika itu hanyalah perkara sunnah, tentu tidak digelari seperti itu. Istilah bakhil, pelit juga ditujukan pada orang yang enggan memenuhi yang wajib. Kesimpulannya, banyaklah bersalawat ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut. Dan ini juga pengamalan dari firman Allah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan penyebutanmu wahai Muhammad. Apa yang dimaksudkan meninggikan penyebutanmu, yaitu ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, kita disuruh bersolawat. Jadi dalam majelis ini, ibu-ibu yang hadir pasti kalau dengar nama Nabi Muhammad SAW selalu bersolawat. Nah, itu sudah dinilai bersolawat. Sudah dua ya, membenarkan setiap berita, ya kan? Kemudian bersolawat. Yang belum dibahas di sini hukum. Kalau ada hukum diikuti. Nah, lihat yang ketiga, beramal sesuai tuntunan. Berarti kalau ada tuntunan, diambil itu tuntunan tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Ibnu Mas'ud berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dhalalah. Ikutilah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah membuat bid'ah. Apa bid'ah? Orang sesat saya tahu, Bu. Apa bid'ah? Amalan tidak ada tuntunan. Jangan main tembak-tembak dulu, santai dulu, Bu. Janganlah membuat bid'ah, amalan tidak ada tuntunan, karena ajaran Nabi itu sudah cukup bagi kalian. Jangan cari-cari ajaran lain. Wong cara sholat sudah diajarkan Kanjeng Nabi kok. Cari tuntunan lain. Semua amalan yang tanpa tuntunan Nabi, baca bid'ah, itu adalah dhalalah. Apa dhalalah? Sesat, salah jalan, salah jalur. Lalu yang terakhir, mencintainya dengan mengagungkan sahabat Nabi SAW dan tidak mencela mereka. Sahabat Nabi siapa, Bu? Apa pengertian sahabat Nabi? Orang yang dekat dengan Nabi? Enggak juga. Ada yang sok dekat juga enggak jadi sahabat Nabi. Itu Abu Thalib, enggak disebut sahabat. Sedulur Nabi Abu Lahab, enggak sahabat Nabi. Apa?
yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Catat itu. Sahabat Nabi adalah yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Bu? Bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Nah, ketika ketemu, berarti kan semasa dengan Nabi kan, ketemu Nabi. Ada yang semasa dengan Nabi namun tidak ketemu, Raja Najasyi. Semasa dengan Nabi namun tidak ketemu, tidak disebut sahabat. Ya. Bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman, terus meninggal dunia dalam keadaan beriman. Berarti ada yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman. Siapa? Wah, orang-orang kafir Quraisy. Bertemu Nabi tidak beriman pada Nabi. Terus ada yang bertemu Nabi terus meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, ada? Ada yang murtad setelah Nabi meninggal dunia. Tidak disebut sahabat Nabi. Jumlah sahabat Nabi sekitar berapa? Berapa, Bu? 150.000. 150.000. Kam. Bentar, ini saya buktikan ini. Ini jumlah pastinya nih, maaf. Ini. Wa qad jazama al-Hafiz Abu Zur'ah Ar-Razi Syaikhul Islam Muslim bi anna adad sahabat. Oh, ini yang cepat ini. Ini yang tepat. Tadi terlalu besar itu. 114.000. 114.000 menurut Imam Abu Zur'ah. Ada juga yang bilang mi'ah alf, 100.000, wa arba'ah wa ishruna alfan, 124.000. Nah, versi yang lain. Kalau tadi 114, nah, ada yang bilang 124.000. Nah, ada dua pendapat itu tadi. Apa pengertiannya tadi? Bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tentang sahabat Nabi, insya Allah pertemuan berikut baru tak jelaskan. Ada pertanyaan? Fi soal? Ye. Sumpah bayar kafarot sama dengan nazar. Aslinya itu kafarot nazar, kafarot sumpah. Apa benar ya Ustaz kalau sumpah gitu terus kejadiannya benar-benar menimpa kita Ustaz? Kayak Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita percayanya semakin jadi. Karena kejadian itu udah beberapa kali Ustaz kayak gitu. Tawakal pada Allah, Allah akan lindungi. Bu, Ibu, belakang Bu. Nggih, monggo. Gimana hukumnya kalau menggugurkan kandungan pada fase nufa, karena pada saat itu kan
belum ada rohnya. Ji. Terus yang kedua, Alasannya? ya mungkin macam-macam ekonomi. Kalau alasannya karena ekonomi nggak boleh. Karena tidak boleh membunuh bayi tadi dalam keadaan miskin. Tapi kan belum ada rohnya. Nggak boleh. Ngapain hubungan kalau nggak ada roh di situ? Sudah terjadi hubungan. Terus yang kedua Ustaz, boleh tidak kalau setelah selesai sholat tahajud baca doanya, doanya itu sambil membaca? Boleh. Dibolehkan. Namun saya sudah ingat beritahu kalau paling bagus dihafalkan. Namun kalau mau sambil baca buku boleh. Doa-doa tadi. Ji, di ranting mana, Bu? Ada lagi? Gita ya. Samping kasih mic, Bu. Rika. Ambutan. Boleh tidak dibaca Asmaul Husna atau Bu? Bukan. boleh nggak dibaca waktu? Isi kandungannya boleh, tapi tidak boleh dianggap ini khusus untuk tahajud. Bebas, nggak boleh dikhususkan. Isi kandungannya boleh. Berarti nggak boleh setiap tahajud kita rutin baca itu. Ibu bebas pakai apapun, nggak boleh pakai ini sebagai doa khusus. Karena ini nanti ditetapkan gitu. Kalau ditetapkan harus butuh dalil. Namun kalau pakai bebas untuk waktu kapanpun silakan, maknanya masih boleh. Terus monggo. Ini Ustaz, ini mungkin di luar materi ya. Ini masalah simpan pinjam di arisan gitu ya. Ji. Nah, biasanya kalau simpan pinjam di arisan terus ada bunga itu memang Simpan pinjam di arisan ada bunga, terus riba. Ji, bunga riba. Rencana saya tuh mau gini, ribanya nggak ada tapi kan ada orang minta nanti kalau yang nulis yang bagian yang bagian pendanaan minta istilahnya minta apa? Nah itu kalau simpan pinjamnya nggak ada Ada kas. itu istilahnya kita bayar kas seikhlasnya itu apa termasuk riba apa enggak? Kaitannya dengan simpan pinjam nggak? Bedakan gini, kalau untuk bendahara tadi dikasih upah khusus, tidak ada kaitannya dengan utang piutang, boleh. Ya kan, misalnya setiap kali ngumpul ibu-ibu kumpul 10.000 ya, 1.000 diambil dari 10.000 ini untuk bendahara, boleh. Namun kalau setiap kali peminjaman si bendahara ini dapat upah dari uang tadi ada tambahan, nggak boleh. Karena dikaitkan dengan utang piutang. Nggak boleh. Kalau uang kas murni kasih ke dia nggak masalah. Tapi kalau dari utang untuk dia nggak boleh. Utang 100.000 kembali 100.000. Pas 1.000 untuk dia, dia sudah nyatat gitu, nggak usah. Tambahan berarti. Jadi kalau utang itu punya tambahan, karena kaitan utang ini tambahannya nggak boleh. Namun kalau ada kas tambahan untuk pencatat bendahara tadi, sekretaris tadi, boleh. Pokoknya jangan kaitan dengan utang piutang. Ada lagi, ya. Jadi Ustaz yang masalah kemudian tadi yang usia 80 hari itu itu kalau darahnya itu menggumpal itu harus gimana ya, harus dikubur atau dikuburkan? Oh, pas keguguran itu darahnya menggumpal. Karena itu memang pasti darah itu. Darah menggumpal tadi. Dikubur biasa, nggak ada ritual kayak kubur orang dewasa gitu, enggak, atau kubur anak, enggak. Kalau misalnya itu masukkan
sudah kalau lepasnya di situ ya sudah nggak bisa diatur. Iya tuh nggak bisa diatur. Iya kan? Namun kalau lepasnya masih bisa diatur ya dikuburkan di tempat yang layak saja gitu. Tapi tidak ada ritual kayak orang yang meninggal dunia. Boten. Terus mana Bu Gita belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengembalikan ruh sebentar. Nanti saya kaji lagi, saya lupa hadisnya. Ada riwayat tentang itu. Saya pernah bahas di mana ya? Nanti Bu Gita, saya cek dulu riwayatnya. Saya pernah bahas tentang sholawat dimanapun, kapanpun itu. Kalau hadisnya gini bunyinya. Wassallu alayya fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Berselawatlah kepada aku, maka selawat kalian akan sampai kepada aku di mana saja kalian berada. Oh, hadis tadi gini bunyinya Bu, yang Bu Gita tadi sebut. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seorang itu menyampaikan salam untukku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku membalas salam orang tersebut. Aku membalas salam tersebut untuknya. Berarti betul. Hadis riwayat Abu Daud Hasan. Diimani saja. Nabi Muhammad. Diimani aja. Itu ya. Baik. Ada lagi tadi? Ya, Bu, monggo. Pas lagi hamil 7 bulan ngeflag kayak gitu mandi wajib. Ngeflag pada hamil 7 bulan. Oh, ini bukan keguguran, Ji. Cuma darah istihadah. Enggak, cukup pakai pembalut saja. Sholat seperti biasa. Setiap kali sholat wudu. Monggo Bu. Perbanyaklah doa saat sujud, Ji. Baik. Kajian sebelumnya ada 50 catatan tentang doa, saya bahas. Baiknya tidak dikhususkan dengan bahasa Indonesia. Pakai bahasa Arab lebih aman. Dalam hati masih boleh, nggak boleh di lisan. Karena kalau di lisan harus dengan bahasa Arab. Cukup? Minggu depan libur ya? Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah dan memberikan kita tambahan ilmu yang bisa terus kita amalkan dan memberikan kita pemimpin-pemimpin yang terbaik. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.